Bagaimana batang tumbuhan dapat tumbuh tinggi menjulang ke atas dan akar dapat tumbuh memanjang ke dalam tanah? Bagaimana tumbuhan dapat memiliki batang yang besar? Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, apa kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang organ tumbuhan. Jika adik-adik belum menontonnya ataupun ingin mengulang kembali materinya, silakan buka link yang ada di deskripsi. Pada materi sebelumnya, adik-adik sudah belajar tentang organ tumbuhan. Nah, organ tumbuhan tersusun dari berbagai jaringan. Masih ingatkah adik-adik apa itu jaringan? Jaringan merupakan sekumpulan sel yang memiliki struktur yang sama yang membentuk suatu kesatuan untuk memberikan fungsi tertentu. Bagaimana batang tumbuhan dapat tumbuh tinggi menjulang ke atas dan akar dapat tumbuh memanjang ke dalam tanah? Bagaimana tumbuhan dapat memiliki batang yang besar? Jaringan tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jaringan meristem disebut juga dengan jaringan embrional. Jaringan meristem merupakan jaringan yang sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume. Berdasarkan asal terbentuknya, maka jaringan meristem dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Yang pertama, meristem primer. Meristem primer merupakan jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Pada umumnya, meristem primer terdapat pada ujung batang dan ujung akar, sehingga meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Yang berikut, meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali. Contoh, kambium pembuluh atau kambium vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Kambium vaskuler banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil. Sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Aktivitas kambium ini akan menyebabkan tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder, sehingga batang menjadi besar. Aktivitas pembelahan kambium vaskuler ke arah dalam akan membentuk xilem sekunder, sedangkan pembelahan ke arah luar akan membentuk floem sekunder. Yang kedua, jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk
sehingga memiliki fungsi tertentu. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Oke adik-adik, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, jaringan pelindung. Jaringan pelindung terdapat pada seluruh permukaan luar tumbuhan. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Contoh dari jaringan pelindung yaitu jaringan epidermis. Sel-sel epidermis dapat berkembang atau mengalami modifikasi menjadi alat pelindung tambahan. Misalnya, stomata atau mulut daun, sisik trikoma atau rambut-rambut, dan duri atau spina. Yang kedua, jaringan dasar. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Jaringan dasar seringkali disebut sebagai jaringan pengisi. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi atau metabolisme pada tumbuhan. Contoh dari jaringan dasar ini yaitu jaringan parenkim. Jaringan parenkim dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkim lain, misalnya pada buah dan umbi. Parenkim berdiferensiasi menjadi parenkim cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Sedangkan pada daun, jaringan parenkim berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, jaringan penyokong. Jaringan penyokong merupakan jaringan yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Jaringan kolenkim merupakan jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Kemudian, jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Jaringan sklerenkim ini berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Yang keempat, jaringan pengangkut atau vaskuler. Jaringan pengangkut terdiri atas 2 macam, yaitu xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju ke daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Oke adik-adik, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.